Halo teman bincang, selamat datang di Bincang Akademi. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak. Nah, teman bincang, sebelumnya pada episode Bincang Akademi bersama Mbak Dwina Karina, kita telah membahas nih terkait jumlah pembanding dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, pada segmen Ada Apa Dengan Pajak, saya juga telah membahas nih terkait bagaimana cara memilih metode transfer pricing sesuai ketentuan domestik dan juga pedoman internasional. Nah, untuk menyambung beberapa pembahasan tersebut, pada episode Bincang Akademi kali ini, kita membawakan nih tema yaitu mengenal lebih dekat metode transfer pricing profit split method. Nah, untuk membahas profit split method gitu ya, kita telah hadir nih bersama kita pada episode kali ini, Mas Radityo Yugi Nugroho atau lebih akrab disapa Mas Yugi. Nah, Mas Yugi ini adalah Specialist of DDTC Consulting. Mas Yugi adalah konsultan yang telah bersertifikat dan juga telah berpengalaman membantu berbagai klien dari berbagai industri mengenai kasus-kasus transfer pricing. Mas Yugi juga telah memperoleh sertifikat dalam transfer pricing dari Chartered Institute of Taxation di Inggris. Nah, baik, kita sapa Mas Yugi. Halo Mas Yugi, selamat datang di studio Bincang Akademi kali ini gitu ya Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik saat ini, Cat. Nah, Mas, terkait topik diskusi pada episode kali ini itu kita membahas mengenai metode profit split method gitu ya Mas ya. Nah, sebetulnya apa sih Mas metode profit split method itu dan mengapa gitu ya kita perlu membahas profit split method? Baik Mas Icat, jadi profit split method atau PSM ini kita kenalnya kan PSM ya. PSM. Nah, ini memang jarang banget digunakan dalam pembuatan TP-Doc yang kita lakukan. Dalam waktu kita membuat TP-Doc, untuk pengisian alasan penggunaan metode PSM ini dikarenakan karena keterbatasan informasi yang diterima oleh kita dari WP atau third party dalam TP-Doc tersebut. Setelah saya mencoba memahami, memang terdapat beberapa faktor, diantaranya skema restrukturisasi yang dilakukan oleh grup usaha. Nah, adanya skema tersebut menimbulkan kerumitan dan volume transaksi yang dilakukan oleh grup usaha tersebut menjadi lebih tinggi. Akibatnya, terdapat kesulitan dalam menganalisis kewajaran dalam transaksi afiliasi tersebut dikarenakan kesulitannya mencari pembanding independen. Berarti Mas, dengan adanya skema pasca restrukturisasi tersebut muncul suatu kerumitan begitu ya Mas ya? Betul. Lalu kerumitan apa saja sih Mas yang timbul dalam transaksi afiliasi tersebut begitu? Oke Mas, jadi kalau kerumitan yang terjadi dalam grup perusahaan multinasional tersebut, diantaranya ada keberadaan aset tak berwujud lebih dari satu pihak dan memiliki keunikan. Kemudian, adanya jasa-jasa yang terspesialisasi di masing-masing perusahaan. Kemudian, adanya pembagian risiko dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam grup perusahaan multinasional tersebut. Dan terakhir, skema grup perusahaan multinasional yang terintegrasi sehingga menyebabkan adanya perbedaan kondisi komersial apabila mau dibandingkan dengan pihak independen. Lalu Mas Yugi, ini kan tahun lalu OECD itu mengupdate atau memperbaruhin pedoman transfer pricing-nya pada tahun 2022 begitu ya Mas ya. Lalu apakah update dalam tahun 2022 ini juga mengakomodasi perubahan atau update mengenai profit split method gitu Mas? Kalau misalnya pun ada gitu, apa sih Mas update-nya jika dibandingkan dengan pedoman pada tahun 2017 Mas? Oke Mas Icat, jadi di OECD Guidelines 2022 yang baru terbit tahun lalu itu tuh sebetulnya untuk khususnya profit split method atau PSM ini, itu dia mengadopsi dari OECD Revised Guidance on PSM di tahun 2018. Jadi poin update yang di dalam OECD Guidelines 2002 itu adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi tersebut memiliki kontribusi unik dan berharga. Nah, highlight-nya adalah di kontribusi unik dan berharga. Kontribusi yang unik itu adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu entitas dalam grup usaha itu tidak dapat dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan oleh suatu pihak independen. Kemudian, ada kontribusi yang berharga. Kontribusi yang berharga itu merupakan kontribusi yang diberikan suatu entitas dalam grup usaha memiliki manfaat secara ekonomis dan bersifat aktual sehingga memiliki potensi dalam kegiatan usaha tersebut. Namun OECD tidak menjelaskan lebih lanjut atas klasifikasi unik dan berharga dalam kontribusi tersebut. Dan poin kedua adalah aktivitas usaha yang terintegrasi.
Aktivitas usaha yang terintegrasi ini merujuk kepada kondisi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan melihat fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dievaluasi secara terpisah dengan fungsi, aset, dan risiko dari pihak lain dalam grup usaha tersebut. Walaupun OECD telah mendefinisikan aktivitas usaha yang terintegrasi tersebut, tapi nggak ada batasannya nih yang jelas sejauh mana aktivitas usaha yang sangat terintegrasi itu dalam praktiknya. Sehingga penerapan kriteria dari aktivitas usaha yang sangat terintegrasi ini masih sangat subjektif. Dan poin terakhirnya adalah kondisi lain yang tepat dalam menerapkan PSM ini adalah ketika masing-masing entitas dalam grup usaha menanggung secara bersama-sama atas suatu resiko yang signifikan secara ekonomi, atau masing-masing entitas dalam grup usaha menanggung resiko yang berkaitan erat sehingga nggak bisa dievaluasi secara terpisah. Berarti Mas, memang secara konseptual begitu ya, pembagian laba dalam profit split method ini tuh memang dilakukan untuk mengestimasi pembagian laba yang selayaknya akan terjadi di antara pihak-pihak independen begitu ya Mas. Betul, ya. Mas. Lah, lalu bagaimana nih Mas cara untuk membagi laba tersebut? Apakah ada gitu pendekatan untuk membagi laba dalam metode PSM ini? Jadi gini Mas Icat, di dalam pendekatan atau dalam analisis profit split method ini ada dua pendekatan. Pertama itu adalah contribution profit split, dan kedua adalah residual profit split. Pada contribution profit split, total laba relevan yang diperoleh itu berasal dari total laba transaksi afiliasi yang sedang diuji. Kemudian total laba tersebut akan dibagi ke antar pihak afiliasi. Perhitungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perkiraan wajar pembagian laba apabila terjadi di pihak independen dengan catatan dalam situasi yang sebanding. Di dalam contribution profit split tersebut, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan dalam menganalisis kontribusi tersebut, diantaranya adalah pendekatan investasi modal, kemudian ada pendekatan teori tawar-menawar, lalu ada pendekatan survei, dan pendekatan lainnya. Seluruh teknik tersebut bertujuan untuk menghitung kontribusi laba yang wajar di masing-masing entitas dalam grup perusahaan multinasional tersebut. Namun, pada faktanya, di lapangan itu jarang banget digunakan analisis kontribusi tersebut dikarenakan kasus dan fakta yang terjadi di kenyataannya. Sementara itu, di pendekatan kedua itu ada residual profit split. Nah, kalau analisa dalam residual profit split ini dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah kita membagikan laba kepada entitas yang melakukan fungsi rutin. Di mana entitas melakukan fungsi rutin itu contohnya seperti entitas yang memiliki karakteristik usaha seperti contract manufacturer. Kemudian, tahapan kedua adalah setelah laba sisa yang dialokasikan tersebut itu diberikan dengan mempertimbangkan dengan entitas yang menggunakan kontribusi yang unik dan berharga dan terlibat dalam aktivitas usaha yang terintegrasi, serta entitas yang menanggung resiko yang relevan secara ekonomi. Lalu Mas, ketika kita memilih metode transfer pricing gitu ya, baik menggunakan aturan domestik maupun ketika merujuk ke pedoman internasional begitu. Iya, Mas. Nah, khususnya kalau di domestik ini di pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2020, itu salah satu yang perlu kita analisis adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap metode yang dapat diterapkan. Dari masing-masing metode ya, Mas. Betul. Nah, juga kalau misalkan OECD Transfer Pricing Guideline tahun 2022 itu juga khususnya pada paragraf 2.2 itu menyampaikan bahwa kita tuh seharusnya memperhatikan strengths and weakness gitu ya dari metode transfer pricing. Nah, lalu apa nih Mas keuntungan dan juga kelemahan dari metode profit split method ini dalam proses analisis transfer pricing itu apa kekurangan atau kelebihannya? Oke Mas Richard, kalau kita berbicara tentang strength and weakness dari PSM, untuk strength yang pertama adalah memberikan solusi apabila seluruh entitas yang terlibat itu memiliki adanya kontribusi yang unik dan berharga dari masing-masing entitas tersebut, menyebabkan kesulitannya penggunaan metode seperti CAP, RPM, Cost Plus, dan TNMM menjadi sulit untuk diterapkan. Untuk keuntungan yang kedua, itu adalah menawarkan fleksibilitas, namun tetap memperhatikan fakta dan kondisi dari grup usaha tersebut, terutama yang memiliki sifat yang spesifik dan unik, yang mana hal itu tidak bisa dipergunakan atau tidak dimiliki oleh pihak independen.
Dan untuk keuntungan yang terakhir itu adalah seluruh entitas dalam grup usaha yang tercakup dalam transaksi afiliasi tersebut akan dievaluasi secara langsung. Hal itu merupakan tahapan dalam menentukan nilai dalam transaksi afiliasi. Kontribusi yang dihasilkan dari masing-masing entitas, kompensasi yang wajar terkait dengan transaksi yang diuji. Kalau kita berbicara dengan kelemahan dari PSM itu adalah baik dari third party atau wajib pajak maupun otoritas pajak itu memiliki kendala dalam mengakses informasinya. Lalu, apabila ada keterlibatan dari entitas yang berada di luar negeri, itu kan pasti akan sulit ya Mas ya, kita akan memperoleh informasinya tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor penentu dalam pembagian laba, di mana untuk mengukur penentuan laba tersebut, kita harus ada parameternya nih Mas. Nah, sementara parameter ini sifatnya subjektif, sehingga akan sulit kalau kita mengukur laba yang relevan dan biaya-biaya yang teralokasi dalam masing-masing entitas yang kita uji. Baik Mas Yugi, terima kasih banyak nih Mas terkait informasi dan insight-nya mengenai profit split method yang mana merupakan salah satu metode transfer pricing yang diakui baik di ketentuan domestik Indonesia maupun secara internasional dalam panduan transfer pricing OECD begitu ya Mas ya. Nah, buat teman bincang sekalian yang ingin mendapatkan berbagai informasi ataupun pengetahuan perpajakan menarik lainnya, pantau terus berbagai sosial media di DTC Academy ya. Dan juga rekan-rekan bisa nih untuk menyaksikan berbagai episode Bincang Akademi lainnya, spesial hanya di YouTube channel DTC Indonesia. Nah, terima kasih juga kepada teman bincang sekalian sudah menyaksikan Bincang Akademi kali ini hingga akhir ya. Nah, jalan-jalan ke luar negeri, tak lupa berkunjung ke Kenya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada Bincang Akademi selanjutnya. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak